Halo sahabat, balik lagi bersama kami di kajian online daily dan saya benar-benar takjub kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Ibu Titik Soeharto. Mereka benar-benar kompak membongkar pagar laut. Bahkan pagar laut ini dibongkarnya sudah tidak main-main lagi. Marinir sudah mengerahkan tank-tank amfibi untuk membongkar pagar laut tersebut. Bahkan Ibu Titik Soeharto sampai turun tangan memimpin pembongkaran pagar laut tersebut. Jadi artinya memang sudah jelas keberpihakan negara kepada siapa, sudah sangat lugas bagaimana sikap dari Presiden Prabowo Subianto dan Ibu Titik Soeharto dalam menangani dan menyikapi pagar laut tersebut. Karena memang tentu saja ini ketika dibahas ternyata meskipun ada HGB tapi kan di darat bukan di laut. Jadi artinya laut itu haruslah dikembalikan kepada fungsi yang sebenar-benarnya, yakni fungsinya adalah untuk menyediakan sumber daya alam kita berupa ikan, tanaman laut, dan lain-lainnya. Intinya untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan rakyat. Ingat rekan-rekan, ini kepentingan rakyat untuk nelayan kita. Jadi artinya sudahlah, biarkan rakyat yang memang saya yakin hidup di zaman pada saat ini tidaklah mudah, banyak rintangan, banyak hambatan, dan ayolah jangan menambah beban rakyat dengan adanya pagar laut, menambah beban operasional para nelayan. Ini benar-benar miris. Nelayan kita itu bisa dibilang memiliki resiko yang sangat tinggi di laut. Lalu kenapa harus ada pagar laut seperti ini? Kenapa harus ada yang mempersulit? Jadi, di tengah situasi yang sangat-sangat tidak menentu ini, alhamdulillahnya saya sangat respect sekali kepada Pak Presiden Prabowo Subianto, khususnya karena Prabowo lah yang memang berani menginisiasi untuk membongkar pagar laut tersebut. Dan ternyata alhamdulillah dapat dukungan langsung dari Ibu Titik Soeharto dari parlemen. Beliau bahkan sampai turun langsung untuk membongkar pagar laut tersebut dan ini benar-benar sikap atau sebuah langkah yang sangat ideal dari pemerintah Indonesia. Jadi artinya meskipun ada izin atau apapun itu yang jelas ini sudah menyalahi aturan dan memang sudah menyalahi fungsi dari laut itu sendiri. Saya benar-benar baru melihat fenomena seperti ini, laut kok dipagar, bahkan hal tersebut sampai dikeluhkan oleh para nelayan kita. Ini yang paling miris. Jadi memang saya rasa Pak Presiden pun tidak mau banyak cakap dalam hal ini. Pak Presiden langsung mengerahkan TNI dan saya takjub nih kepada kesetiaan dan kepatuhan TNI, khususnya TNI Angkatan Laut kepada pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini kepada Pak Presiden Prabowo Subianto. Jadi tegak lurus menanti dan mentaati perintah langsung dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan ini benar-benar sikap yang sangat luar biasa dan ini menjadi bukti bahwa negara hadir di tengah kesulitan rakyat. Supaya segera oleh pemerintah mengetahui siapa yang bikin ini. Di Komisi 4 mendesak pemerintah untuk segera mengetahui dan mengumumkan itu sebenarnya pagernya punya siapa yang bikin, siapa yang suruh, siapa yang membiayai. Mosok tiba-tiba ada gitu ya 30,16 kilo kan nggak bisa dibikin 1-2 hari. Jadi ini supaya segera oleh pemerintah mengetahui siapa. Jalan. Seribu lebih aparat gabungan TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan, Polair, masyarakat nelayan dalam membongkar pagar hari ini pada Rabu 22 Januari 2024. Dalam pembongkaran pagar laut ini, bahkan TNI Angkatan Laut menurunkan sejumlah alutsistanya, seperti 3 unit tank amfibi. Bukan untuk menyerang, tank amfibi ini digunakan sebagai kendaraan VVIP. Di salah satu amfibi itu ada KSAL Laksamana Muhammad Ali, Titik Soeharto, Menteri ATR Nusron Wahid, hingga Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Pung Nugroho Saksono mengungkapkan,
puluhan kendaraan tempur milik seluruh instansi terkait dikerahkan untuk mempercepat dan memperluas area bongkar. Untuk itu, jika cuaca mendukung, pembongkaran akan dilakukan hingga sore hari dan akan dimulai pada siang hari. Sebab berdasarkan data dari BMKG, cuaca geser. Propos kasih batas. Ini biayanya mahal. Udah dihitung-hitung, ada yang hitung katanya 12, berapa miliar gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang mengaku bahwa ada sekelompok nelayan yang swadaya membangun pagar laut ini. Kan kita ini dari Komisi 4 sedang berusaha untuk mensejahterakan kehidupan para nelayan. Kok tiba-tiba si nelayan itu punya duit segitu gitu ya. Ini kan sangat mengada-ada. Kalau orang Jawa bilang ngono yo ngono nih yo aja ngono ya. Kalau anak-anak bilang nggak gitu-gitu amat kali ya. Jadi kami mendesak supaya pemerintah segera cari tahu. Ini sudah kasus ini sudah 1 bulan lebih ramenya, masuk nggak dapat. Kemana gitu. Komisi 4 akan memanggil tuh tanggalnya kapan? Kami akan ketemu dengan Kementerian Kelautan Perikanan, rencananya sih besok ya. Kalau mereka tidak ada sidang kabinet, jadi besok. Bu, tadi kan ada usulan. Menteri ATR bilang kalau pagar laut itu dibangun ada HGB-nya. Nah sebenarnya apa ada sih di laut itu hak guna itu kita akan cek lagi kebenarannya, kita juga akan turunkan kita sebenarnya nanti hari Kamis akan turun ke lapangan, kita lihat sendiri apa yang terjadi. Bu Titi, tadi kan sempat ada usulan pansus, kalau Komisi 4 sendiri setuju pansus pemagaran laut ini atau seperti apa? Kita lihat perkembangannya nanti gimana ya. Besok kita ketemu kementerian, terus lusa kita mau ke hijau lapangan, kita lihat semua. Yang penting harus, ini udah lama, udah sebulan, masa nggak dapat. Siapa sih yang bikin 30 kilometer ya? Loh, itu sama dengan separuh Jagorawi kan. Kalau jalanan, dan itu pagernya adanya di laut, bukan di daratan, kan susah bikinnya ya. Siap. Ya, kasih. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.